Bismillahirrahmanirrahim. Ini adalah pembahasan pertama dari buku yang kita bahas, yaitu Revive Your Heart, Putting Life in Perspective oleh Ustadz Nu'man Ali Khan. Pembahasan pertama dalam buku ini berjudul A Prayer for Desperate Times, atau artinya adalah doa pada saat kita desperate atau pada saat kita putus asa. Kisahnya dimulai dengan kisah yang disebutkan dalam Al-Quran surat Al-Qasas surat ke-28 ayat ke-23. Nabi Musa merupakan salah satu nabi yang paling sering disebut di dalam Al-Quran, dan kisah Nabi Musa itu sangat banyak di Al-Quran. Sebelum dibahas di Al-Quran, Musa sendiri memiliki kisah yang cukup panjang dan kisah yang sangat menarik, mulai dari lahirnya beliau sampai beliau meninggal, dan Musa bertemu dengan Bani Israel yang modelnya aneh-aneh, dan Musa hidup dengan Fir'aun yang juga kerajaan seperti itu. Dan dari sekian banyak kisah Nabi Musa ini, ada beberapa scene atau beberapa episode yang dicuplikkan oleh Allah di dalam Al-Quran. Artinya dari sekian panjang kisah Nabi Musa alaihissalam, Allah mengambil di beberapa kisah tersebut dan meletakkan di Al-Quran, dan kisah tersebut kekal selamanya sampai akhir zaman. Sepanjang masih ada muslim, maka kisah Nabi Musa tersebut akan terus dibaca. Artinya kisah-kisah ini adalah kisah-kisah yang Allah pilihkan di antara sekian panjang kisahnya Nabi Musa, dan di dalam kisah pilihan ini ada banyak sekali hikmah yang bisa kita pelajari, hikmah yang bisa dipetik oleh setiap muslim yang mempelajarinya. Dan kali ini kita akan bahas satu episode dari kisah Musa alaihissalam ketika beliau lari dari Mesir. Musa tinggal di Mesir, dan sebelumnya sekedar background dari kisah ini adalah sebelumnya ketika Nabi Musa masih tinggal di Mesir, Musa pernah untuk membela seseorang. Musa pernah memukul seorang Koptik, seorang Mesir, seorang pemuda Mesir. Beliau pukul, beliau tinju, dan ternyata orang tersebut meninggal di tempat. Maka pemerintah Koptik pada saat itu, Fir'aun pada saat itu memerintahkan untuk menangkap Musa, bahkan perintahnya adalah bunuh saat terlihat. Jadi ada perintah untuk shoot on sight. Ketika terlihat, diizinkan bagi tentaranya untuk membunuh langsung, menembak di tempat. Dan kemudian singkat cerita, Musa lari dari Mesir dan meninggalkan Mesir sampai Musa datang pada suatu negeri disebut dengan negeri Madian. Dan di dalam Al-Quran disebutkan kisah tersebut. Allah berfirman dalam surat Al-Qasas, walamma warada ma'a Madian wajada alaihi ummatan minan nas yaskuna wa wajada min dunihim imra'ataini tadhudan. Dan ketika Musa sudah sampai di Ma'a Madian, di sumurnya atau di sebuah tempat di Madian yang memiliki mata air di situ, wajada alaihi ummatan, Musa mendapatkan di daerah tersebut beberapa orang, ummatan minan nas, sekumpulan manusia, yaskuna, yang mana sekumpulan manusia itu membawa ternak mereka dan mereka memberikan minum kepada ternak mereka. Kemudian menariknya, dari sekumpulan orang tersebut, wa wajada min dunihim imra'ataini tadhunan, dari seorang Musa ketika melihat sekumpulan orang tersebut, terlihat di jauh dari sana, tak jauh dari tempat tersebut, ada dua orang imra'ataini tadhudan, ada dua orang perempuan, yang mana dua orang perempuan ini menahan ternak mereka dari meminum tempat tersebut. Jadi ketika Musa lari dari Mesir sampai tiba di satu daerah bernama Madian, Musa mendapati sekelompok orang sedang memberikan minum, sekelompok laki-laki sedang memberikan minum untuk ternak mereka, dan tidak jauh dari sana ada dua orang perempuan yang menahan ternak mereka. Sebenarnya ternaknya ini juga pengen minum karena kambingnya atau lembunya melihat mata air, dan tentunya insting binatang ingin untuk juga bisa minum secepatnya. Namun dua orang perempuan tersebut memegang ternak mereka tersebut supaya tidak minum. Dan Musa mendekati mereka, dan Musa berkata, qala ma khatbukuma, dan Musa berkata kepada mereka, kenapa, ada apa dengan kalian? Dan dua perempuan ini mengatakan, qalata la nasqi hatta yusdirur ri'a'u wa abuna syekhun kabir. Dan dua orang perempuan ini mengatakan, kami tidak bisa memberikan minum, kami menahan kambing ternak kami dari minum sampai kelompok-kelompok orang-orang yang berkelompok itu pergi. Wa abuna syekhun kabir, dan bapak kami adalah seorang syekhun kabir, seorang syekh yang besar, syekh yang salah satu tafsir mengatakan syekh yang orang yang sudah tua. Jadi Musa ketika mendapati kejadian tersebut, Musa mendatangi dua orang perempuan ini dan bertanya kepada mereka, kenapa kalian tidak memberikan minum kepada ternak kalian, sementara ternak kalian sudah pengen banget mau minum. Dan dua orang perempuan ini, dua orang gadis ini mengatakan, kami tidak bisa, dan kami harus menunggu supaya mereka gerombolan itu pergi dulu, kemudian kami akan datang. Dan ini tradisi seperti di mana-mana juga, ketika banyak kumpulan laki-laki, maka perempuan mereka menjaga dirinya, mereka tidak masuk ke kumpulan tersebut sampai laki-laki tersebut selesai minum. Mungkin dalam kisah ini laki-laki tersebut ada yang iseng, nakal, ya, ada yang catcalling dan selain sebagainya. Maka dua orang perempuan tersebut menunggu sampai mereka pergi.
Maka Musa tidak melanjutkan pembicaraan. Musa menarik kambing atau ternak tersebut dan membawanya ke tempat minum tersebut. Kemudian ayat tersebut Al-Quran menggambarkan fasaqā lahumā tsumma tawallā ilā dhilli faqāla rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqīru. Musa membawa ternak tersebut, memberikan minuman kepada ternak tersebut, dan selesai itu Musa langsung mengembalikan kambing itu ke pemiliknya. Tsumma tawalla ila dhilli, kemudian Musa kembali kepada berpaling ke dhilli, ke naungan pohon, ke sebuah pohon. Faqala rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqiru. Maka Musa berkata, sesungguhnya aku ya Allah, Rabbi, wahai Rabbku, sesungguhnya aku lima anzalta, untuk apa-apa yang engkau turunkan ilayya kepadaku, min khairin, dari setiap kebaikan, faqiru, aku sungguh fakir terhadap hal tersebut. Ini merupakan hal yang menarik dari kisah ini, bahwa setelah Musa membantu perempuan tersebut, Musa tidak minta terima kasih, Musa tidak menunggu ucapan apapun, Musa langsung berpaling, fatawalla, tsumma tawalla, kemudian Musa setelah memberikan kambingnya kembali, Musa kembali berpaling dan pergi ke sebuah pohon dan bersandar di sana. Kemudian Musa mengucapkan sebuah doa, dan doa ini yang direkam dalam Al-Quran. Doa ini sangat luar biasa, memiliki makna yang sangat dalam. Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku untuk apapun yang sudah engkau turunkan kepadaku dari kebaikan, aku fakir. Fakir di sini artinya benar-benar membutuhkan. Kita tahu posisi Musa di sini bukan membacakan doa kepada khalayak ramai. Musa tidak membacakan doa kepada 1.000 orang kemudian ribuan orang mengaminkan, tidak. Musa membaca doa ini sendiri di bawah pohon bernaung ketika Musa sudah diusir dari negerinya. Dia terdampar di sebuah daerah. Kemudian setelah membantu orang lain, Musa bersandar. Kemudian Musa mengatakan, sesungguhnya aku ya Rabb, dengan semua kebaikan, apapun kebaikan yang sudah engkau berikan kepadaku, aku sangat membutuhkan semua kebaikan tersebut. Satu pesan yang kita tarik di sini, bahwa ketika kita membantu seseorang dan ketika kita murni bantuan itu karena Allah, setelah kita membantu, kita tidak tunggu orang tersebut terima kasih. Dan Musa tidak melakukan itu. Musa tidak melakukan ini dan Musa menunggu terima kasih, tidak. Musa langsung meninggalkan tempat, kemudian berdoa kepada Allah, sesungguhnya aku sangat butuh terhadap apapun yang engkau berikan kepadaku ya Allah. Pesannya adalah bahwa setiap kali kita melakukan kebaikan, kita tidak pernah mengharap kebaikan tersebut dibalas dari orang yang kita bantu. Tapi yang kita lakukan adalah kita melakukan percakapan dengan Allah. Ini pelajaran penting bagi kita. Setiap kali kita membantu orang lain, kita tidak mengharapkan orang lain itu berterima kasih kepada kita, tapi kita membuat sebuah koneksi yang kita bangun adalah bukan antara kita dengan orang yang kita bantu, tapi antara kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa demikian? Karena hakikatnya setiap kita membantu orang lain, itu sebenarnya Allah memberikan jalan bagi kita untuk membuat sebuah investasi di akhirat. Setiap perbuatan kecil yang kita lakukan itu akan menjadi kebaikan di akhirat. Kemudian ada satu pesan yang sangat menarik dari ayat ini, dari doa yang disampaikan oleh Nabi Musa. Musa mengatakan, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqiru. Kita tahu kondisinya Musa adalah Musa terusir dari negerinya, artinya Musa tidak punya apapun. Beliau tidak punya apapun saat itu dan terusir dari negeri sendiri. Mungkin yang beliau bawa cuman pakaian di badan, sudah itu saja. Dan sebenarnya dalam kondisi seperti itu, apa yang kita pikirkan adalah mungkin kita minta kepada Allah, ya Allah berikan saya pakaian, berikan saya tempat tinggal, berikan saya tempat bernaung, tempat berlindung, berikan saya rumah, berikan saya kendaraan dan lain sebagainya. Karena Musa pada saat itu berjalan dari Mesir ke Madian berjalan kaki dan tidak punya kendaraan dan lain sebagainya. Namun pada doa yang diucapkan Nabi Musa, Musa tidak mengatakan bahwa ya Allah berikan saya ini, itu dan lain sebagainya. Namun yang Musa katakan adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku bagi setiap sesuatu apapun kebaikan yang Engkau berikan untukku, aku sangat fakir di sana. Dalam hal ini, di doa ini kita lihat sebuah pesan penting bahwa Musa ketika yang diminta Musa bukan apa yang tidak ada, tapi Musa justru berterima kasih atas apapun yang sudah beliau miliki. Jadi ini sebuah mindset Musa yang beliau ajarkan kepada kita umat Islam, dan ini diabadikan di Al-Quran. Musa mengajarkan kepada kita bahwa mindset seorang Muslim, setiap kali kita meminta kepada Allah, kita tidak saja meminta apa yang tidak kita miliki, tapi kita perlu fokus juga kepada betapa banyak sekali hal yang sudah Allah berikan untuk kita. Dan ini yang sangat yang diajarkan oleh Musa. Kemudian ada pesan kedua di sini. Musa pada saat itu
Kita tahu beberapa waktu sebelum itu Musa sempat memukul seseorang dan orang tersebut meninggal, dan meskipun ini tanpa sengaja, namun membunuh seseorang ini adalah suatu hal yang baik kita lakukan sengaja ataupun tidak sengaja, pikiran kita akan selalu mengingat ini. Oke, mungkin kita pernah menghilangkan barang orang lain, memecahkan piring dan lain sebagainya. Ini kesalahan-kesalahan kecil yang mungkin kita akan ingat selama 2 jam atau 3 jam ke depan. Tapi kalau membunuh orang lain, ini mungkin sisa hidup kita akan selalu terngiang akan hal ini, teringat akan hal ini. Dan standarnya manusia, biasanya setiap kita berbuat salah, tentu kita ada penyesalan dalam hati kita. Dan ketika kita menyesal, setiap kali kita mendapatkan peluang untuk berbuat kebaikan, kita akan ambil itu. Ini cenderung fitrahnya manusia. Setiap kali kita berbuat salah, kemudian ada peluang kebaikan yang Allah berikan kepada kita, maka kita akan mengambil itu. Dan ini juga terjadi untuk Nabi Musa. Nabi Musa ketika melakukan hal tersebut, tentunya Nabi Musa merasa ada kesalahan dalam dirinya, ada penyesalan dalam dirinya, dan Musa diberikan kesempatan oleh Allah untuk berbuat baik pada momen itu, yaitu perbuatan baiknya adalah memberikan minum kepada gembalaan 2 orang perempuan yang tidak bisa memberikan minum gembalaannya, untuk membantu orang lain. Dan Musa mengambil kesempatan itu. Setiap kita memiliki kesalahan, setiap kita memiliki dosa baik besar ataupun kecil. Namun yang Allah berikan contoh di ayat ini adalah dosa yang sangat besar, yaitu membunuh orang lain. Dan dosa ini adalah dosa yang setiap hari, mungkin sampai sekian tahun kita akan tetap mengingatnya. Dan Allah memberikan contoh yang ekstrim ini kepada kita supaya kita tahu betapapun dosa yang kita lakukan, setelah kita melakukan dosa, mungkin akan banyak sekali kebaikan-kebaikan Allah bukakan untuk kita ambil kebaikan tersebut dan berdoa kepada Allah melalui kebaikan-kebaikan yang kita perbuat. Dan Musa melakukan itu. Setelah Musa membantu orang tersebut, Musa berdoa kepada Allah, "Ya Allah, sesungguhnya aku pada setiap kebaikan yang engkau bukakan untukku, pada setiap peluang kebaikan yang engkau berikan untukku, aku sangat berterima kasih. Inni lima anzalta ilayya min khairin faqir." Kata fakir di dalam ayat ini perlu kita perhatikan kembali. Kata fakir berasal dari kata fakrun, dan fakir ini sudah menjadi bahasa Indonesia, fakir miskin. Namun kata fakir ini lebih rendah, lebih parah daripada miskin. Orang miskin dalam bahasa Arab itu masih mungkin memiliki sesuatu, tapi orang fakir adalah orang yang benar-benar tidak memiliki sesuatu. Dan Musa mengatakan bahwa orang kalau nggak punya sesuatu, apapun yang diberikan dia mengucapkan terima kasih. Dalam patah Arab ada yang disebut dengan istilah bahwa seorang pejalan kaki dia akan berterima kasih atas tumpangan apapun. Kalau kita nyasar di satu tempat yang kita nggak tahu, kemudian ada orang menghampiri kita, dia bilang, "Mas, kita udah capek nih jalan." Kemudian dia bilang, "Mas, silakan naik." Dan kita akan naik apapun kendaraan itu, baik itu truk, baik itu mobil yang tidak bagus, baik itu motor, bahkan sepeda sekalipun, kita akan berterima kasih ketika diberikan tumpangan setelah capek berjalan. Dan posisinya orang yang fakir juga seperti itu. Musa mengatakan bahwa, "Saya, ya Allah, berterima kasih atas semua kebaikan yang telah Engkau turunkan untuk saya." Maka ini adalah adab berdoa yang diajarkan oleh Musa kepada kita, bahwa posisi kita adalah posisi fakir pada kebaikan apapun yang Allah berikan. Kemudian pesan berikutnya dari doa yang diajarkan oleh Musa ketika putus asa adalah Musa tidak langsung meminta kepada Allah, "Ya Allah, berikan saya rumah, berikan saya kendaraan, berikan saya tempat tinggal, berikan saya penghasilan dan lain sebagainya." Namun Musa cenderung fokus pada apa yang sudah Allah berikan. Sebuah analogi yang perlu kita gambarkan adalah ketika seorang ibu memberikan setiap kita punya orang tua, mungkin kita sudah lama tidak bertemu mereka, dan setelah sekian tahun kita nggak pulang, kemudian kita pulang dan bertemu dengan ibu kita, kemudian ibu kita membuatkan makanan atau sup buat kita, kemudian kita cicipi itu. Seorang anak pasti akan mengatakan bagaimanapun rasanya sup itu, dia akan mengucapkan terima kasih. Tapi kondisinya akan berbeda ketika kita diberikan sup, kemudian kita bilang, "Ma, kok cuma sup doang? Kok nggak ada minumannya, kok nggak ada es tehnya, kok nggak ada jusnya, kok nggak ada ininya, kok nasinya kurang masak, kok supnya kurang garam," dan lain sebagainya. Otomatis kita akan langsung dicap sebagai anak yang benar-benar durhaka kepada orang tua. Dan ini baru ibu kita yang memberikan kepada kita sup. Maka bayangkan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang sudah memberikan kepada kita banyak sekali hal, dan suatu ketika kita minta kepada Allah, kita cenderung meminta kepada Allah apa yang belum kita miliki, dan kita lupa berterima kasih atas apa yang sudah Allah berikan kepada kita. Kita cenderung melihat apa yang tidak kita miliki, dan kita lupa bahwa betapa banyak kebaikan yang sudah Allah berikan kepada kita. Dan Musa mengajarkan kepada kita bahwa Musa mengapresiasi setiap kebaikan yang Allah berikan kepada Musa. Kemudian setelah membaca doa tersebut, tidak lama apa yang terjadi dari doa Musa.
Di ayat ini dilanjutkan, Allah mengatakan faja'athu ihdahuma tamshi 'ala istihya'i qalat inna abi yad'uka liyajziyaka ajra ma saqaita lana. Maka salah seorang dari dua orang perempuan tersebut, dua orang anak gadis tersebut, faja'athu ihdahuma, salah seorang dari mereka datang tamshi 'ala istihya, berjalan menemui Musa, berjalan malu-malu. Qalat, dan dia berkata, inna abi yad'uka, bahwa sesungguhnya ayahku, ayahnya yang disebutkan syekhun kabir, seorang tua yang memiliki pengaruh itu, yad'uka, memanggil engkau, liyajziyaka ajra ma saqaita lana, untuk memberikan upah kepadamu setelah engkau memberikan minum kepada ternak kami tadi. Ini menarik. Setelah Musa membantu orang tersebut, Musa tidak minta terima kasih dari orang itu, kemudian Musa malah berdoa kepada Allah. Musa tidak berdiskusi dengan orang itu, tapi Musa berdiskusi dengan Allah. Dia minta kepada Allah dan dia katakan bahwa semua kebaikan yang engkau berikan, yang sudah engkau berikan kepadaku ya Allah, aku sangat fakir, aku sangat butuh terhadap hal tersebut. Dan tak lama salah satu dari perempuan itu datang dengan malu-malu, kemudian perempuan itu mengatakan bahwa ayah kami memanggil engkau karena ayah kami memberikan upah kepada engkau. Dan menariknya di ayat ini dijelaskan apa upah yang didapatkan oleh Musa alaihissalam. Musa dijodohkan dengan salah satu dari perempuan tersebut, dan ternyata perempuan tersebut adalah anak dari seorang nabi dan ayahnya adalah seorang tokoh. Dan kemudian Musa juga mendapatkan pekerjaan karena ditawarkan pekerjaan oleh ayah dari perempuan tersebut, dan tidak semua pekerjaan, Musa juga mendapatkan tempat tinggal. Jadi semua yang dibutuhkan oleh Musa ketika meninggalkan negerinya, dia datang di negeri yang asing, yang dia tidak kenal, dia bantu orang lain, kemudian Allah membalasi itu semua dengan banyak sekali kebaikan. Ini semua kebaikan sudah dibutuhkan. Jodoh sudah, tempat tinggal sudah, pekerjaan sudah, apalagi yang dicari. Dan dapat mertua orang-orang yang tokoh besar, dan tidak hanya tokoh besar, mertua Musa juga adalah seorang nabi. Dan ini merupakan sebuah jawaban atas doa yang Musa minta, dan doa tersebut fokus pada mensyukuri apa yang sudah Allah berikan kepada Musa. Maka salah satu adab kita berdoa dalam menghadapi banyak sekali masalah dan kita sudah tiba pada titik di mana kita putus asa, Musa mengajarkan kepada kita, di titik kita putus asa masih banyak kebaikan yang Allah sudah berikan kepada kita. Tugas kita adalah fokus untuk kebaikan tersebut, manfaatkan sebaik mungkin, kemudian bersyukur kepada Allah atas semua kebaikan tersebut. Kita bisa minta banyak hal kepada Allah, namun yang kita tidak boleh lupa adalah Allah masih memberikan banyak sekali kebaikan kepada kita. Mungkin dicabut sedikit kebaikan dari kita, Allah sisakan banyak sekali kebaikan kepada kita yang bisa kita apresiasi, dan dengan itu insya Allah Allah akan berikan apapun yang kita minta. Sebagaimana kisah Musa mendapatkan apapun yang dibutuhkan olehnya dengan satu doanya, wahai Rabbku, sesungguhnya aku dengan setiap kebaikan yang Engkau berikan kepadaku, aku fakir terhadap itu. Dan semoga kita menjadi orang yang bersyukur, orang yang mampu melihat kebaikan dari sisi manapun, orang yang mampu melihat kebaikan, kesyukuran dalam keadaan apapun, dan semoga Allah mudahkan kita menjadi orang yang bersyukur dan bersabar. Wallahu a'lam bishawab.